Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bu Tami ya, tapi sebenarnya ini Bu Tami harusnya pertama gitu ya, karena dari yang perencanaan makronya RAL kemudian ke lebih detail khusus gitu ya. Tapi ini dibalik gitu. Jadi kalau pengambilan kesimpulan kan ada induktif, ada deduktif ya, jadi nggak masalah. Bu Tami ini diharapkan bisa menjawab ini tadi bagaimana integrasi terhadap berbagai kegiatan itu tadi dalam RURHL kita itu utamanya. Jadi termasuk juga sebenarnya yang ditanyakan teman-teman Pemda itu ini utami mereka kan punya kewajiban di luar kawasan ya. Hanya kemungkinan kalau mengacu kepada alam kritis kita itu juga kemarin mereka pengen kesulitan. Nah, dengan RURHL ini diharapkan bisa juga menjawab tadi seperti sempadan danau, kemudian mata air dan sebagainya gitu ya, yang khususnya di luar kawasan bagi mereka. Oke, untuk lebih jelasnya, barangkali waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Tami untuk memaparkan materi RURHL, plan kritis dan prioritas. Kalau Bu Tami, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mulat, Pak Moderator. Suara saya kedengeran kah? Kedengeran Bu Tami, ya. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasubdit, Pak Mulat, Pak Muhtar, atau siapapun lah Pak Kasubdit. Nggak kelihatan nih, mohon maaf. Pak Kasubdit, kemudian Pak Kepala Balai kalau ada, maupun para kasih, maupun tim dari BPDAS, serta teman-teman Direktorat RH yang saya sayangi. Baik, terima kasih waktunya. Kami sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai RURHL, lahan kritis dan das dipulihkan. Ini persis judulnya yang diminta oleh Dit RH pada saat menyurati kami. Baik, lanjut Mas Aji. Atau saya boleh share screen sendiri ya supaya lebih ini, karena ada kelihatannya akan saya lewat beberapa slide. Supaya waktunya lebih. Iya. Saya boleh ya? Boleh Bu, kan Bu. Wah, aku disable nih. Izin. Tapi intinya teman-teman semua memang di RURHL ini kita punya kesempatan yang cukup baik lah ya. Jadi tidak kaku sekali seperti dulu bahwa kita harus melakukan rehabilitasi hanya di lahan kritis, tapi di dengan RURHL ini kita punya kesempatan yang lebih baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi tidak hanya di lahan kritis, tapi juga di beberapa tapisan seperti tadi disampaikan oleh Pak Muhtar, ada di resapan air atau di daerah-daerah rawan longsor. Belum ya? Belum bisa nih? Silakan Mas, Bu, udah. Oh sudah, baik. Makasih Mas Aji. Ya Bu, sama-sama. Mohon maaf juga nih Pak Mulat, kami nggak bisa ke offline karena tadi ikut acara Bu Dirjen. Dan nanti akan saya sampaikan betapa Bu Dirjen itu ternyata sangat concern terhadap timeline kita, termasuk pada penyusunan RURHL dan lahan kritis yang saat ini sedang diproses oleh teman-teman di UPT. Oh ini ya. Baik, teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman semua, RURHL ini merupakan permen dari LHK nomor P10 tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli
2022 tentang penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Itu judul lengkapnya. Baik. Nah, isinya apa saja dalam peraturan ini? Ada 4 bab plus lampiran. Dengan total pasal itu ada 41. Dan dari semua ini kita bisa lihat bahwa nanti di bab 2 dan bab 3 inilah sebenarnya yang menjadi inti dari peraturan menteri ini. Di mana pada bab 2, yaitu tata cara penyusunan RUU RHL DAS itu ada 2 bagian yang penting, yaitu acuan dalam penyusunan RUU RHL DAS dan di bagian 2-nya tahapan penyusunan RUU RHL DAS. Nah, di bab 3 ada 16 pasal yang mengatur tahapan penyusunan RTN, RH, dan RTN RL. Nah, selain itu juga pada lampiran ini secara detail disampaikan mengenai petunjuk teknis penyusunannya seperti apa, bagaimana menapis peta-peta, kemudian data-data apa yang diperlukan, termasuk nanti menganalisa dan bagaimana menyusun semacam rekomendasinya ketika ada wilayah yang dia kritis, plus banjir longsor, plus ini, maka nanti akan direkomendasikan untuk RHL-nya seperti itu ada di lampiran. Baik, dalam penyusunan RUU RHL DAS sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembentukan tim. Pembentukan tim ini, jadi setiap balai memang sudah dibentuk timnya dan sudah di SK-kan pula oleh Dirjen ini pembentukan tim ini, tapi itu merupakan SK semacam SK mengawali lah ya, mengawali karena sebenarnya SK ini harusnya ditandatangani oleh Ibu Dirjen atas nama Menteri. Tapi yang SK kemarin itu teman-teman BPDAS baru ditandatangani oleh Bu Dirjen tanpa atas nama Menteri, sehingga nanti akan disusun kembali SK pembentukan tim. Kemudian tahap yang kedua adalah pengumpulan data. Data primer dan data sekunder berupa data biofisik, sostekbud, dan data kelembagaan. Setelah itu semua dianalisis, analisisnya ada non-spasial maupun spasial, kemudian dilakukan pengecekan lapangan dan rekomendasi akhir RUU RHL DAS. Nah, yang selanjutnya adalah perumusan naskah. Perumusan naskah ini setidaknya memuat rencana pemulihan hutan dan lahan, pola pelaksanaan RHL, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan SDA, kelembagaan, dan monet. Nah, terakhir sekali, setelah disusun naskahnya, dinilai oleh tim penilai yang dibentuk oleh Menteri juga. Jadi tim penilai dibentuk oleh beranggotakan semua eselon 1 dan diketuai oleh Direktur P3DAS. Dalam hal ini dalam hal ini Direktur P3DAS. Baik. Bapak dan Ibu, berikut adalah kewenangan penyusun RUU RHL DAS dan RTN RHL. Ini ada pasalnya, pasal 5, pasal berapa nih ya? Pasal 9. Pasal 6 sampai 8, maaf. Jadi kewenangannya sesuai dengan kewenangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana ada menteri, gubernur, kemudian bupati, dan pemegang izin. Pada RUU RHL DAS, pada seluruh kawasan hutan baik dibebani hak atau tidak pada ekosistem daratan, mangrove dan sempadan pantai dan gambut, maka RUU RHL-nya disusun oleh menteri. Kemudian RTN RHL pada kawasan hutan disusun oleh menteri juga. Kemudian untuk gubernur dia menyusun RTN RHL untuk taman hutan raya, itu sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pihak ketiga atau pemegang izin menyusun RTN RH untuk pemegang hak pengelolaan, pemegang perizinan berusaha, dan semua pemegang izin yang baik. Nah, sedangkan RTN RL itu di luar kawasan hutan hanya disusun oleh gubernur
sesuai kewenangannya yaitu sesuai juga pada Undang-Undang 23 tahun 2014. Baik. Nah, teman-teman semua, konsep penyusunan RUU RHL sesuai PP 26 tahun 2020 itu kita akan lihat di sini khusus untuk dimasukkan di input ini. Ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mokhtar juga, harapannya bahwa cekungan air tanah dan kekritisan daerah resapan itu menjadi salah satu masukan atau salah dua masukan untuk penyusunan RUU RHL ini. Gitu. Nah, kemudian muatan RUU RHL DAS itu ada 6. Rencana pemulihan hutan dan lahan, pola pelaksanaan kegiatan RHL, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumber daya air, kelembagaan, dan sosek. Baik. RUU RHL sendiri disusun untuk 10 tahun dan direview setiap 5 tahun. Sedangkan RTN RHL, RH maupun RL itu disusun setiap 1 tahun sekali berdasarkan RUU RHL. Nah, untuk apa sih sebenarnya RUU RHL ini disusun? Baik, RUU RHL ini disusun untuk menjadi dasar pelaksanaan RHL selama 10 tahun ke depan. Kemudian juga bisa digunakan untuk penganggaran perkiraan penganggaran 10 tahun ke depan. Kemudian dasar pelaksanaan RHL bagi UPT dan stakeholder lain, kemudian dasar pembuatan persemaian permanen, dan RHL di lokasi IKN, 65% dari total area IKN ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada peluang untuk melakukan RHL di luar DAS yang dipulihkan. Memang selama ini kita selalu mengharap dan menjadi dasar bahwa DAS yang dipulihkan, 108 DAS yang dipulihkan merupakan prioritas untuk menjadi lokasi RHL. Namun demikian, ada beberapa hal yang memang apabila argumentasinya kuat, kemudian merupakan kegiatan yang prioritas seperti IKN, itu dibolehkan untuk dilakukan RHL tanpa harus di dalam atau termasuk dalam DAS yang dipulihkan. Ini. Nah, inilah RUU RHL ini bisa ditempatkan di misalnya pemulihan DAS untuk pemulihan DAS rawan bencana. Kemudian rehabilitasi hutan dan lahan kritis, rehabilitasi DAS dan reklamasi bekas tambang, calon ibu kota negara, kawasan lindung dan budidaya di luar kawasan, areal bekas tebangan, pemulihan ekosistem kawasan konservasi, perlindungan dan peningkatan nilai estetis kawasan wisata unggulan, dan perlindungan DTA waduk dan sepadan ekoriparia. Inilah yang diharapkan tadi Pak Mokhtar ya, sudah termasuk sebenarnya Pak Mokhtar, aman itu, insya Allah. Baik. Sebelum kita menyusun rencana, tentu kita harus tahu dulu ada masalah apa di lokasi tersebut. Nah, dasar dari perumusan masalah utama ini ada 4, yaitu masalah hidrologi, kemudian masalah lahan, masalah sosial ekonomi, ini yang sangat mengemuka di akhir-akhir ini, dan masalah kelembagaan. Dari sinilah kita kemudian melakukan pencarian data dan informasi, melakukan penapisan sehingga nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang bisa digunakan untuk penetapan lokasi-lokasi dari rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan ini. Nah, ini adalah muatan dari RUU RHL, yaitu rencana pemulihan hutan dan lahan. Nanti pada akhirnya itu ada pola pelaksanaan kegiatan RHL, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumber daya air, pengembangan kelembagaan, dan monitoring dan evaluasi. Baik. Sedangkan teman-teman yang di atas ini
Ini adalah dasar-dasar yang menjadi masukan untuk penyusunan RUU-RHL ini. Jadi kita juga harus mendasarkan lokasi RHL ini pada rencana kehutanan nasional, lahan kritis tentu, kemudian rencana tata ruang wilayah, rencana pengelolaan das terpadu, rencana pengelolaan sumber daya air, dan mangrove, ekosistem mangrove. Berikut adalah cakupan rencana umum RHL DAS. Jadi ada 3 ekosistem yang kita bagi untuk mempermudah kita melakukan rencana atau menyusun rencana umum ini. Yang pertama ada ekosistem daratan, ekosistem mangrove sempadan pantai, dan ekosistem bergambut. Ekosistem daratan itu ada yang dalam kawasan dan luar kawasan. Kemudian ekosistem mangrove, ada mangrove dan sempadan pantai, dan ekosistem bergambut yang di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Ini seperti biasa, kalau dalam kawasan hutan maka kita akan fokuskan pada fungsinya apa dari kawasan hutan itu. Sedangkan yang di luar kawasan pada kawasan lindung atau budidaya, mangrove juga begitu, ada yang dalam kawasan maupun luar kawasan hutan. Dan yang di ekosistem bergambut pun seperti itu, RHL-nya kita bagi pada masing-masing kawasan, per fungsi kawasan pada kawasan lindungnya, dan RHL pada kawasan lindung dan budidaya. Itu untuk yang di luar kawasan hutan. Baik. Ini tadi sudah saya sampaikan di depan, saya akan lewat saja. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah apabila kita sudah selesai menyusun atau menganalisa hasil tapisan peta, analisa informasi dan data, maka kita kemudian merumuskan RUU-RHL ini untuk dibikin naskahnya. Nah, muatannya yang tadi ada 6, yaitu yang pertama rencana pemulihan hutan dan lahan, ini wajib ada, yang isinya antara lain lokasi penanaman RHL dan luas penanaman. Yang kedua, pola pelaksanaan kegiatan RHL, reboisasi maupun penghijauan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian erosi dan sedimentasi berupa penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis, vegetatif, dan atau teknik kimiawi. Yang keempat, pengembangan sumber daya air di ekosistem daratan untuk melindungi dan melestarikan sumber mata air serta melindungi daerah tangkapan air danau. Kemudian di ekosistem gambut dengan cara pengaturan penggenangan. Yang kelima, muatan kelembagaan. Ini dengan deskripsi sumber daya manusia, organisasi pelaksana, dan tata hubungan kerja. Bapak dan Ibu, tadi kami membahas dengan Ibu Dirjen, ikut rapat Ibu Dirjen siang ini juga membahas tentang kelembagaan. Jadi memang mungkin akan ada lagi rapat-rapat di tingkat pusat mengenai kelembagaan ini, karena kita tahu nanti akan ada seksi kelembagaan ya di UPT, sehingga kita harus yakinkan bahwa kelembagaan di UPT nantinya akan bergerak atau berfungsi sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai target sasaran dari RHL ini. Jadi yang keenam adalah muatan monitoring dan evaluasi. Memonitori kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaan, dan yang evaluasi seperti biasa, evaluasi output, outcome, dan impact. Selanjutnya dalam RUU-RHL ini juga ada tahapan penyusunan RTN-RHL, di mana tahapan pertamanya adalah pembentukan tim, kemudian pengumpulan data dan informasi, analisis terhadap data dan informasi tersebut, kemudian dilakukan pengecekan lapangan. Setelah itu disusunlah naskah RTN-RH dan RTN-RL. Setelah itu dilakukan penilaian dan pengesahan. Pembentukan tim ini sama seperti itu ditetapkan oleh Dirjen, diketuai oleh Kepala Balai. Ini pembentukan tim ini disesuaikan dengan di mana RTN-RH atau RTN-RL. Kalau RTN-RH maka Dirjen, kalau RTN-RL berarti gubernur atau bupati. Baik.
Kemudian pengumpulan data dan informasi, ada sasaran lokasi kegiatan RHL, perhitungan kebutuhan bahan, dan peta sasaran. Analisisnya, analisis lokasi dan analisis kebutuhan biaya. Lebih detail ya kalau di RTN RHL sampai ke biaya. Pengecekan lapangan dilakukan terhadap sasaran RHL berupa kondisi penutupan lahan, calon lokasi bangunan konservasi tanah dan air, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemudian pada penyusunan naskah, isi naskah paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi, volume, pembiayaan, dan tata waktu. Saya pikir ini sudah sangat dimengerti oleh teman-teman UPT karena terbiasa membuat RT rencana teknik, rencana apa Pak? Rencana kegiatan nih. Baik, kemudian penilaian dan pengesahan. Penilaiannya dilakukan oleh Direktur RH untuk RTN RH pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak. Kemudian penilaian juga dilakukan oleh Kepala Balai pada tahura, luar kawasan, dan hutan yang dibebani hak. Sedangkan pengesahnya Menteri untuk RTN RH pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak, disahkan oleh Gubernur pada tahura dan luar kawasan, oleh Bupati, Wali Kota pada tahura di kabupaten dan kota, dan disahkan oleh pemegang izin pada lokasi perizinan. Baik. Bagian kedua dari presentasi saya adalah 108 das dipulihkan. Jadi nanti terakhir nanti setelah bagian yang ketiga yaitu lahan kritis, saya akan memperlihatkan gimana hubungan antara ketiganya ini, antara RURHL 108 das yang dipulihkan dan lahan kritis. Baik, di bagian 2 ini 108 das yang dipulihkan, Bapak dan Ibu sesuai dengan Renstra atau rencana strategis Direktorat Jenderal Pedas RH, maka memang sudah ditetapkan ada 108 das yang dipulihkan yang menjadi prioritas untuk lokasi kegiatan, semua kegiatan, tidak hanya RHL sebenarnya, tapi juga direktorat kami punya IKK yang juga ditempatkan pada 108 das yang diprioritaskan ini. Sebagai contohnya EWS, Early Warning System, juga ditempatkan pada 108 das yang dipulihkan. Baik. Oops, maaf. Nah, bagian ketiga ini adalah lahan kritis. Lahan kritis yang menjadi data pokok dari penyusunan RURHL sebenarnya. Jadi berdasarkan surat Direktur Jenderal Pedas RH nomor 77 Pedas RH P3 Das tanggal 5 Mei, maka materi yang digunakan untuk penyusunan lahan kritis ini adalah lahan kritis tahun 2020. Jadi untuk materi dasar dari RURHL adalah lahan kritis tahun 2020. Sudah ditetapkan dengan surat Dirjen. Baik. Ini petanya. Hasil updating lahan kritis tahun 2020 itu totalnya seluas 13.701.829. Antara lain seperti ini distribusinya dari Keruang Aceh sampai Remburensi. Totalnya 13.701.829. Seperti ini. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari satuan pemetaan sasaran RHL. Jadi ketika menetapkan atau mencari lokasi untuk penyusunan RURHL, ada saya akan pindah dulu sebentar maaf sebentar. Nah, ini seperti ini. Nanti saya pikir saya tidak akan menjelaskan ini hanya gambaran saja bahwa pada saat menyusun suatu lokasi, maka ada 3 hal yang perlu dilihat. Yang pertama adalah dari peta lahan kritisnya. Peta lahan kritisnya seperti apa? Sangat kritiskah? Kritis, agak kritis, atau apa? Kemudian peta kekritisan daerah resapan.
Sangat kritiskah? Kritis, agak kritis, dan seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah peta kerawanan bencana. Limpasannya seperti apa, longsornya bagaimana, tidak rawan atau tidak rawan. Nah, ini semua ada kode khusus. Kode khusus, ada yang SK, K, AK, dan sebagainya, RSK, RK, kemudian ada limpasan itu RO, L, dan T. Kalau kita kembalikan lagi ke contoh tadi, nah ini, ketika semua sudah didapatkan dari lapangan, dianalisa, dapatlah hasil ini. Satuan Pemetaan Sasaran RHL. Jadi ada wilayah yang kondisinya sama, ini saya seperti ini, yang di garis merah ini, itu akan ketahuan bahwa luasnya 12.000 misalnya, 12,603 hektar. Dia berada di Provinsi Banten, dengan nama dasnya Cibaliung, nama BPDAS-nya Citarum, kodenya HL atau kode kawasannya HL, hutan lindung, desanya Karang Pamindangan, SPSR-nya ini, SPS itu Satuan Pemetaan. Jadi dia ini ada kodenya KRTRO. KRTRO itu artinya bahwa K itu dia berada di lahan kritis, RT itu resapan tidak kritis, dan RO runoff-nya tinggi. Jadi masing-masing punya kode sendiri. Nanti dari sini, dari hasil ini, akan terlihat rekomendasinya apa yang harus dilakukan pada lahan tersebut. Seperti itu. Itulah proses dari penyusunan RUU RHL ini. Ini hanya contoh saja. Namun sayangnya tahapan ini tidak lengkap ya, tidak muncul rekomendasinya. Padahal sebenarnya bisa. Tapi pada waktu itu memang tahapannya baru segini. Saya baru dapat yang sampai ke sini. Baik. Oh ya, maaf. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, seyogianya suatu lokasi RHL atau RUU RHL itu kan masuknya di DAS 108 DAS yang dipulihkan. Tapi kalau kita lihat tadi di sini, Cibaliung ini tidak masuk di 108 DAS yang dipulihkan, yang didaftar tadi. Nah, kenapa begitu? Ini dimungkinkan sekali lagi tidak masuk di DAS yang dipulihkan, itu karena tadi run-off-nya sangat tinggi, sehingga memang menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan RHL di lokasi tersebut. Namun demikian tentu usulan RUU RHL ini harus mendapatkan persetujuan dulu. Artinya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah rencana pelaksanaan penyelesaian RUU RHL DAS tahun 2022. Jadi semestinya kita sudah memasuki tahapan kompilasi nih di September, Oktober, November yang merah ini. Dan saya pikir juga insya Allah teman-teman sudah bergerak di lapangan maupun di direktorat kami. Tadi juga hari ini ngadakan pertemuan kan ya teman-teman untuk melakukan persiapan kompilasi ini. Mudah-mudahan sebagaimana harapan Ibu Dirjen tadi tentang timeline, mudah-mudahan ini juga bisa tercapai. Kemudian nantinya akan setelah kompilasi akan ada paparan kepala balai di depan Ibu Dirjen sebelum dilakukan pengesahan RUU RHL DAS ini. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menepati waktu yang sudah ditentukan ini. Dan oke. Ya. Baik, Pak Mulat, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas dan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Mulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulat belum kedengeran, masih di mute. Masih di mute. Sudah. Mas Haji. Sudah. Sudah ya.
Sudah. Terima kasih banyak Ibu Tami ya atas paparannya. Dan tetap standby ya Ibu, meskipun di virtual.